بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. Bab yang menjelaskan tentang al-istisqa bil anwa, menisbahkan turunnya hujan dengan al-anwa. Yang dimaksud dengan al-anwa adalah jamak dari an-naw'u, dari kata na'a yanu'u, yang artinya idza tala'a wa nahadha, apabila terbit dan terangkat. Dan yang dimaksud dengan an-naw adalah terbitnya bintang atau munculnya satu bintang, yang mana itu adalah merupakan kedudukan bulan, manazil al-qamar, yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu al-Athir, Abu Sa'adat, demikian pula Zamakhsyari dan yang lainnya, menjelaskan bahwa bintang tersebut memiliki 28 kedudukan yang pada setiap tahunnya berulang. Dalam setahun ada 28 kedudukan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjun qadim. Bahwa al-qamar, bulan itu, telah kami tetapkan kedudukannya, yang dia jatuh di daerah barat pada setiap 13 malam. Naam. Disertai dengan munculnya fajar, lalu kemudian hilangnya satu bintang, maka pada saat itu pula munculnya bintang yang lain. Dan orang-orang Arab terdahulu, kebiasaan mereka menjadikan jatuhnya satu bintang dan munculnya bintang yang lain adalah merupakan sebab turunnya hujan. Dan mereka menisbahkan turunnya hujan tersebut kepada proses kejadian dari perubahan bintang-bintang tersebut. Dan mereka meyakini bahwa yang menyebabkan turunnya hujan adalah adanya perubahan dari bintang-bintang itu. Apabila muncul bintang fulan, maka akan turun hujan demikian. Muncul bintang fulan, maka turun hujan demikian. Itulah yang dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami telah mendapatkan hujan dengan bintang demikian dan demikian. Disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala bab ini di dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan batilnya keyakinan kaum jahiliyah, di mana mereka menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada yang yatasarraf fil kaun, yang berbuat di alam ini, yang menyebabkan turunnya hujan, yang mendatangkan rezeki selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak menyandarkannya kepada Allah, dan meyakini bahwa itu disebabkan karena bintang itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti meyakini bahwa ada mudabbirul kaun, ada yang mengurus alam ini selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bertentangan dengan tauhid, bahkan tauhidur rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Allah yang telah mentadbir, mengurus seluruh alam, Allah yang menurunkan hujan, dan seterusnya. Apabila seorang meyakini bahwa bintang itulah yang mendatangkan pengaruh, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal diturunkannya hujan, maka tidak diragukan bahwa ini adalah syirik akbar yang menyebabkan keluarnya seorang dari Islam. Namun apabila dia meyakini bahwa itu semua adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia menyandarkan turunnya hujan tersebut pada bintang-bintang itu, penyandaran majazi istilah mereka. Ya. Walaupun mereka mengetahui bahwa yang menurunkan hujan, yang menetapkan adanya hujan adalah Allah, tapi mereka menyandarkan itu kepada bintang-bintang. Naam. Maka para ulama menjelaskan bahwa ini tidak sampai kepada asyirkul akbar, namun hanya syirik al-asghar. Naam. Asyirkul asghar, dan tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Namun itu min akbarul kabair, termasuk dosa yang paling besar, karena akan menjermuskan seorang ke dalam syirkul akbar. Ketika dia menisbahkan itu, walaupun penisbahan secara majaz, dia mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, walaupun dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang yatasarraf fil kaun. Maka untuk menutup pintu ini hasman limadati syirk, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk menyandarkan hujan-hujan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian, yaitu rasa syukur kalian, annakum tukadzibun, ya, justru kalian mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian daripada rezeki. Naam. Hujan adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan pada kita hujan tersebut bifadlihi wa rahmatihi. Namun mereka, kaum musyrikin, menyandarkan itu kepada selain Allah. Mereka menyatakan mutirna binau'i kadza, mutirna binau'i kadza. Kami mendapatkan hujan dengan bintang ini, bintang ini. Kami mendapatkan rezeki dengan bintang itu. Dan tidak menyandarkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka al-mukadzibun li rizqillah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendustakan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan ahli tafsir tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ay taj'aluna hadzakum min hadzal rizq alladhi bihi hayatakum at-takdzib bihi, yakni Al-Qur'an. Yaitu kalian menjadikan bahagian kalian dari rezeki yang ini adalah kehidupan bagi kalian, justru kalian mendustakannya, yaitu Al-Quran Karim. Kalian mendustakan Al-Quran Karim yang didatangkan kepada kalian sebagai hidayah, yang menghidupkan hati-hati kalian, namun kalian dustakan. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ay taj'aluna hazzakum wa nasibakum minal Qur'an annakum tukadzibun. Kalian menjadikan bahagian kalian, ya, dari Al-Quran Karim, bahwa kalian mendustakannya. Walhasil bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menafsirkan hadis ini.
ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Disebutkan di sini bahwa jumhur al-mufassirin menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini dengan apa yang mereka dustakan adalah menisbahkan turunnya hujan tersebut kepada bintang fulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahli tafsir yang lain mengartikan dan menafsirkan yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Naam. Namun disebutkan pada catatan kaki di sini oleh Ashraf Abdul Maqsud bahwa riwayat yang menjelaskan tentang ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, bahwa yang dimaksud adalah mutirna binau'i kadza wa kadza. Riwayat ini dhaif, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, dalam sanadnya Abdul A'la bin Amir Al-Tha'labi, dhaif. Namun kata beliau telah datang dengan bentuk atau dengan sanad yang mauquf dari perkataan Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 522. Nah, berarti riwayat yang menafsirkan ayat ini secara marfu' dhaif, namun yang ada adalah mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini pendapat jumhur al-mufassirin. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 hal yang ada di kalangan umatku ini, dan itu dari kebiasaannya kaum jahiliyah dahulu, yang mereka tidaklah meninggalkannya. Yakni ada sebagian dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih saja mengamalkannya. Nah, tidak ditinggalkan oleh mereka. Padahal itu kebiasaannya kaum jahiliyah. Yang dimaksud di sini al-jahiliyah yaitu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan zaman itu sebagai zaman jahiliyah karena tidak ada hidayah pada waktu itu. Ya. Tidak ada hidayah. Sehingga mereka hidup dalam kejahilan, ya. Kejahilan yang betul-betul mereka buta dari hidayah. Tidak ada huda. Zaman fatrah. Namun istilah jahiliyah itu sendiri bagi setiap orang yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa jahili, maka dia adalah jahiliyah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa istilah jahiliyah itu terkadang dinisbahkan kepada zaman, terkadang dinisbahkan pada al-makan, tempat, atau dinisbahkan pada seseorang. Dinisbahkan pada zaman jahiliyah, yaitu zaman yang tidak ada petunjuk sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia hidup dalam jahiliyatun jahla, dalam kebodohan. Namun setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah tersebar dan al-muslimun, at-taifatul mansurah akan terus ada hingga yaumul qiyamah. Sehingga tidak benar untuk dinisbahkan ada satu zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dikatakan zaman ini zaman jahiliyah. Seperti perkataan Sayyid Qutb, ya, abad jahiliyah,
abad jahiliyah abad ke-20. Tidak benar. Sebab tidak bisa dikatakan jahiliyah secara mutlak. Nah, terdapat ba'dul jahiliyah, ada sebagian jahiliyah, akan tetapi at-taifatul mansurah qaimah. Akan terus ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus ada senantiasa yang ada kelompok yang akan membela kebenaran, yang selalu berada di atas al-haq. Nah, demikian pula jahiliyah terkadang dinisbahkan pada suatu tempat. Ya. Misalnya di suatu negara yang di sana tidak ada muslimin, dikatakan hadzal balad jahili. Negara ini negara jahiliyah. Nah. Ataukah terhadap seorang, ya, seorang yang kafir dikatakan orang ini jahili. Orang yang musyrik dikatakan orang ini jahili. Namun kaum muslimin tidak bisa disebutkan secara mutlak bahwa dia jahili. Namun terdapat pada dia sifat-sifat jahiliyah apabila dia bermaksiat, apabila dia menyimpang. Sebab segala penyimpangan itu adalah asar dari jahiliyah. Nah, sehingga kita tidak bisa memutlakan, tapi cukup kita mengatakan pada orang tersebut terdapat sifat-sifat jahiliyah. Dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Abu Dzar Al-Ghifari, ya, mencela salah seorang budak, seorang yang hitam. Nah, seorang yang hitam, lalu kemudian dicela, ya, dengan dicela pada ibunya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya engkau seorang yang padamu ada sifat jahiliyah. Namun tidak diitlakkan oleh Nabi SAW bahwa beliau seorang yang jahili. Nah, jadi yang dimaksud di sini min amril jahiliyah ay minal jahiliyah allati qabla al-ba'ts. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatrukunahunna, mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru menyombongkan diri dengan al-ahsab. Al-ahsab jamak dari hasad. Nah, yang dimaksud dengan al-ahsab adalah seseorang yang memuji-muji dirinya dari sifat-sifat kemuliaan yang ada pada dia, keberanian misalnya, atau kefasihan dia dalam berbicara. Nah, dia mengatakan saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Wah, saya berani seperti ini. Dia puji. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ahsab. Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-ahsab adalah seseorang yang menyebutkan atau yang menyombongkan diri dengan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada nenek moyangnya. Ya. Bapak saya begini, kakek saya dulu begini. Dia sebutkan itu. Nah. Ya. Laisal fata man yaqulu abi kaza wa kaza, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Kata seorang, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bapakku begini dan begini, bapakku begini, oh bapakku dulu. Kamunya gimana? Ya, bapakku dulu pemberani, ya kamu gimana? Nakut. Nah, akan tapi pemuda yang mengatakan inilah saya, yang dibuktikan diri kamu. Ya, sebab kemuliaan yang ada pada orang tua kamu tidak akan membawa baik pula pada kamu kecuali kalau kamu mengikuti mereka. Nah, itu namanya al-fakhru bil ahsab. Menyombongkan diri dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada nenek moyangnya. Wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab keturunan. Mencela nasab. Kamu dari keturunan ini. Ya. Bapakmu seperti ini. Nah.
Dasar kamu keturunan budak misalnya. Mencela nasab. Dan inilah yang pernah Rasulullah SAW memberikan teguran pada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, radhiyallahu ta'ala. Karena Abu Dzar mengatakan pada orang tersebut, karena dia hitam, dia mengatakan, "Yabna sauda, wahai anaknya ibu yang hitam." Dinisbahkan pada ibunya. Ya, lalu dikatakan hitam. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Ya, pada kamu ada sifat jahiliyah. Lalu setelah itu ditinggalkan oleh Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau bertaubat. Dan bahkan, ya, setiap beliau memakai pakaian, maka pakaiannya sama dengan pakaian orang yang tadinya dia cela tersebut. Apa yang dia makan, dia samakan dengan apa yang dia berikan pada orang tersebut. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, mencela nasab seorang termasuk dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memperhatikan nasab keturunan kita di hadapan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istisqa'u bin nujum, dan istisqa, menisbahkan turunnya hujan pada bintang-bintang. Nah, jatuhnya bintang ini berarti dengan itu turunlah hujan, dan seterusnya. Wan niyahatu, dan demikian pula an-niyahah. An-niyahah, mengangkat suara. Ya. Karena murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesadaran seseorang. Atau juga menyebut-nyebut kelebihan orang tersebut. Ya. Dengan mengangkat suaranya. Wahai sang pemberani, wahai fulan, wahai fulan. Nah, sebut-sebut. Dan ini termasuk kabirah minal kabair. Dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pula di antara niyahah seperti yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kunna na'uddu al-istima' wa sun'at at-ta'am lil mayyit minan niyah. Adalah kami menganggap dahulu, yakni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa berkumpul-kumpul di tempat kematian, dan tidak ada ketentuan apa itu menetapkan malam. Ya, kalau sekarang bahkan menetapkan 3 malam, ya, berkumpul lagi, walaupun dengan dihiasi dengan ceramah. Ya. Nah, apalagi sekarang sudah semakin bertambah kesesatan dan kebid'ahan. Malam ke-7, malam keberapa lagi ya kawan? 10 ada juga. Malam ke-40, malam ke-100. Nah, ya, eman-eman membuat bid'ah gitu. Kenapa enggak setiap malam sekalian? Ya, ada minad dhalal. Dan membuat makanan, membuat menu khusus dengan kematian, malah menyembelih hewan, lalu kemudian menjamu mereka-mereka yang datang. Nah, ini semuanya minan niyahah, termasuk meratap. Wa qala, dan beliau menyatakan an-naihatu, dan wanita yang meratap. Disebutkan di sini dengan bentuk muannats karena di zaman itu memang yang banyak meratapi adalah kaum wanita. Sampai sekarang yang banyak meratapi itu kaum wanita. An-naihatu, bahwa wanita yang meratap juga termasuk di antara laki-laki.
idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia belum bertaubat sebelum dia mati, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan ditegakkan, dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun, dan dia memiliki sirbal, kamis. Ya. Kamis laki-laki, pakaian laki-laki. Kalau dir'un, pakaian wanita, kamis wanita. Nah, sirbalun min qatiran, dan mereka memakai sirbal, yaitu pakaian min qatiran, dari tembaga yang meleleh, karena saking panasnya meleleh, sangat mengerikan. Ya, wadir'un min jarab, demikian pula pakaian dir', ya ini pakaian wanita, min jarab. Ya, jarab itu seperti al-ajrab, yani penyakit kulit, sejenis penyakit kulit, ya, yang mengerikan dipakaikan ke tubuhnya. Dan ini adalah ancaman. Dan apabila Rasulullah SAW menyebutkan ancaman terhadap suatu amalan dosa, menunjukkan bahwa itu termasuk di antara al-kabair, dosa yang besar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Walahu ma'an Zaid bin Khalid radhiyallahu an. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Naam, an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh di Al-Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail, setelah turunnya hujan. Sama di sini yang dimaksud al-matar, setelah turunnya hujan yang turun di malam hari. Nah, jadi masih ada tetesan-tetesan hujan, bekas-bekas air hujan pada subuh hari itu. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi faqal, maka setelah beliau mengerjakan salat, maka beliau pun sebagaimana kebiasaannya berbalik menghadap pada kaum muslimin. Faqala, lalu beliau pun bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah di pagi hari dari kalangan hambaku ada yang mukmin, ada pula yang kafir, yang mengingkari Allah, yang mengingkari tauhidullah. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun yang mengatakan kami dituruni hujan, diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka orang yang demikian itu beriman kepada Allah dan mengingkari bahwa penyebab hujan itu adalah bintang tersebut. Inilah yang mukmin, dan inilah yang alal haq. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, bahwa kami mendapatkan hujan
dengan sebab bintang ini, turunnya bintang ini, munculnya bintang fulan. Ya. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka yang demikian itu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman dengan bintang sehingga dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Imma kafir kufran akbar yukhriju minal millah, mengeluarkan dari Islam, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau dia meyakini bahwa bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Namun kalau kemudian dia menisbahkan itu kepada bintang dan meyakini semuanya dengan takdir Allah, maka ini syirik asghar dan diharamkan menisbahkan hujan tersebut kepada bintang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.